Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 Radiologi Universitas Syarif Utama, Fakultas Kedokteran, kita akan mengedukasi masyarakat di sekitar tentang bagaimana lingkungan yang sehat. Jadi di sini kita bersama Bapak Syahudi, kita akan menjelaskan apa sih lingkungan sehat itu. Lingkungan sehat adalah sebuah lingkungan yang bersih dan terhindar dari berbagai pencemaran. Ya, ada beberapa manfaat Pak di dalam lingkungan sehat. Yang pertama adalah meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan dapat meningkatkan fokus serta konsentrasi. Yang kelima, menjaga penyakit. Yang keenam, melestarikan keragaman hayati. Yang ketujuh, mendukung penelitian dan juga pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan tempat rekreasi. Yang kesembilan juga memastikan ketersediaan bahan dan juga pangan. Yang sepuluh, mendukung ekonomi. Jadi Pak, selain dari manfaatnya lingkungan bersih, ada dampak dari lingkungan kotor. Jadi lingkungan yang kotor itu bisa menyebabkan beberapa gangguan pada manusia, seperti penyakit pernafasan, penyakit jantung, dan beberapa penyakit kanker. Faktor-faktor dari beberapa penyakit tersebut dipengaruhi oleh pencemaran udara, air, dan tanah. Salah satu cara-cara untuk mencegah lingkungan kita tetap sehat itu membuang sampah pada tempatnya dan dibedakan ada sampah yang organik dan anorganik kayak gitu Pak. Terus jika sudah ada barang yang tidak terpakai, soalnya itu kan nanti tidak bisa dibuat dan Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Radiologi Universitas Syarif Utama Surabaya, pendidikan dokter. Di sini kita akan mengedukasi masyarakat sekitar tentang apa sih lingkungan sehat itu. Jadi Bapak, kita di sini bersama Bapak Samiran. Jadi Bapak Samiran di sini kita akan menjelaskan apa sih lingkungan sekitar lingkungan bersih itu. Lingkungan bersih itu adalah lingkungan yang bersih dan terhindar dari beberapa pencemaran. Ya, ada juga beberapa manfaat Pak. Meningkatkan kualitas hidup, bisa belajar. Yang kedua juga ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, meningkatkan kualitas udara Pak. Yang juga yang kelima adalah melestarikan keragaman hayati Pak. Pak, selain ada manfaat, ada juga dampak dari lingkungan yang kotor. Jadi lingkungan yang kotor itu bisa terjangkit beberapa penyakit seperti penyakit pernafasan, penyakit jantung, dan beberapa penyakit kanker. Faktor-faktor dari beberapa penyakit tersebut yaitu pencemaran lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Ada cara-cara agar lingkungan kita tetap bersih, sehat, terhindar dari beberapa penyakit. Itu tuh kita sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Jika ada sampah diberikan ada yang organik, diolahnya lebih mudah, dan jika ada barang yang tidak terpakai, mending langsung dibuang saja biar tidak menjadi sarang penyakit, debu, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk pengertian demam berdarah sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk gejalanya akan dijelaskan oleh teman saya ini.
Untuk cara pencegahannya, mencegah adanya genangan-genangan air di sekitar rumah atau sekitar lingkungan yang bisa menyebabkan nyamuk tersebut berkembang biak. Biasanya nyamuk tersebut, nyamuk pembawa virus DNJ itu biasanya berkembangnya di area-area rumah dan lingkungan. Oleh sebab itu, genangan-genangan air tersebut sebisa mungkin diminimalisir untuk tidak ada atau dibuang. Baik. Kemudian apabila itu sudah terlanjur terkena penyakit DBD, sudah terlanjur sakit begitu Bu, Ibu bisa mengurangi gejalanya dengan cara sebagai berikut. 1. Minum banyak cairan. Minum banyak cairan di sini itu yang dimaksud adalah air putih. Minum banyak cairan bertujuan untuk menggantikan elektrolit yang hilang. Kemudian kedua, diet tinggi kalori. Diet tinggi kalori ini Ibu bisa makan nasi, gandum, roti atau karbohidrat lainnya untuk menggantikan energi yang sudah hilang selama Ibu sakit. Kemudian Ibu bisa makan makanan kaya akan zat besi seperti daging, hati, sayur berdaun hijau untuk menggantikan trombosit yang hilang, karena di penyakit ini yang diserang adalah trombosit Ibu. Kemudian Ibu bisa makan makanan vitamin C yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, nanas, dan pepaya. Kemudian Ibu bisa makan makanan kaya akan vitamin K seperti brokoli, kecambah, dan sayuran berdaun hijau Ibu, yang bermanfaat untuk meningkatkan trombosit yang hilang tadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Bu sudah Luangkan waktu. menyampaikan. Terima kasih banyak yang masukan. Baik, untuk pengertian demam berdarah sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk gejala-gejalanya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Ya, gejalanya adalah yang pertama, Bapak akan nanti kalau naudzubillah terkena DBD maka akan mengalami sakit kepala. Lalu Bapak akan merasa nyeri otot serta nyeri tulang, Bapak akan mengalami mual dan nanti akan terjadi muntah-muntah. Dan yang pasti Bapak akan mengalami demam selama beberapa hari. Suhunya itu biasanya itu antara 38 sampai 40 derajat Bapak. Dan kalau misalnya sudah parah, maka akan muncul bintik kemerahan di dalam tubuh. Untuk pencegahannya yaitu bisa membuang air yang mengenang di area-area rumah atau lingkungan Bapak ya, untuk mencegah terjadinya penyakit DBD, yang mengingat penyakit DBD tersebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, di mana nyamuk Aedes aegypti itu berkembangnya melalui air yang menggenang-genang di area rumah dan juga lingkungan. Maka dari itu sebisa mungkin untuk menjaga agar tidak ada genangan di sekitar air rumah Bapak atau lingkungan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, untuk Kemudian selanjutnya, apabila Bapak sudah terlanjur terkena penyakit, sudah sakit gitu Pak, Bapak bisa mengurangi rasa sakit atau gejala-gejalanya dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, minum banyak cairan Pak. Minum cairan di sini yang dimaksud adalah air putih. Meminum air putih bertujuan untuk menggantikan elektrolit yang sudah hilang selama Bapak sakit. Kemudian Bapak bisa makan makanan padat energi, diet tinggi kalori Pak namanya. Di sini Bapak bisa makan nasi, kentang, atau susu sebagai pemasok kebutuhan kalori Bapak dan menggantikan energi yang sudah hilang selama sakit. Kemudian Bapak bisa makan makanan kaya akan zat besi, contohnya adalah daging, hati, sayuran berdaun hijau.
dapat